di depan terasa panas? Insya Allah yang di dunia kena panas, di akhirat tidak panas lagi. Adapun yang di dunia tidak kena panas, ya di akhirat tidak kena panas juga. Cuman kita yang kena panas ini surga kita lebih adem aja. Itu cara menyenangkan hati orang kepanasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau selesai dia TK, masuk SMP, SD-nya Pak Ustaz, habis SD, SMP, SMA, tamat SMA, ikut tes polisi, lulus apa enggak? Lulus. Di sini dia enggak cabut, enggak merokok di luar, enggak akan mungkin dia mabuk lem kambing, enggak akan mungkin dia mabuk pertamak, karena ada security, pagarnya tinggi, lokalnya, sarapannya, makanannya. Insya Allah anak-anak kita, Bapak Ibu yang anaknya sudah terdaftar di sini di TK, mau dilanjutkan ke SD, mau dilanjutkan ke SMP, lanjutkan ke SMA. Nanti kalau ada yang mau ke Al-Azhar Mesir, tinggal datang ke Kementerian Agama, datang ke Dr. Nasrullah Jasab. Mau ke Maroko, beliau S2, S3 di Maroko. Mau ke Australia, datang ke kedutaan Australia. Boleh ke Australia, boleh ke Amerika, boleh ke McGill Kanada. Otaknya Jerman, otaknya Inggris, otaknya Perancis, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yayasan sudah, wali murid ibu sudah, wali murid bapak sudah, anak-anaknya sudah, lalu kemudian siapa lagi? Yayasan sudah, ibu sudah, bapak sudah, guru sudah, wali murid sudah. Habis acara berarti. Pemerintah, betul. Pemerintah harus memperhatikan sekolah-sekolah kita, karena kalau tidak apa guna negara? Negara harus hadir memperhatikan anak-anak bangsa, mereka yang akan menjadi penerus di masa akan datang. Amin. Hadir bersama kita Kiai Haji Mahfud Asirun, Ketua Syuro Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Hadir pula bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Saya nggak tahu, nebak-nebak aja. Bapak Kapolsek. Yang penting pakai baju polisi, baju tentara. Bangga nggak kalau ada polisi sama tentara ngaji? Udah diambil foto saya? Ambillah. Ambil yang ada polisi sama tentaranya. Jadi untuk meminimalisir bully di internet. Mudah-mudahan anak bapak ibu ada yang jadi tentara, anak bapak ibu ada yang jadi jenderal polisi. Bintangnya nggak usah banyak-banyak, 4 aja, karena kalau bintang 5 itu penghargaan, bintang 7 sakit kepala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan saat ini kesempatan kita bersilaturahim, tukar pikiran. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Semua elemen sedang hadir sekarang. Ibu yang melahirkan ada, bapak yang membantu proses kelahiran ada, anak-anaknya ada, yang membangun pesantren yayasan ada, bapak polisi tentara ada, pimpinan daerah ada. Kalau sudah berkumpul bersama, beban-beban ini bisa kita pikul bersama, yang bersama kita pikul terasa ringan. Berat dia, tapi kalau sendiri berat, kalau bersama-sama insya Allah akan ringan. Anak-anak kita tidak akan ada yang terkena virus HIV/AIDS, karena mereka dipisahkan laki-laki dan perempuan. Kenapa Ustadz dari tadi berdirinya di tengah saja? Ini laki-laki, ini perempuan, dipasang ada tembok di tengah. Kalaupun ada perempuan yang agak masuk sedikit, itu memang jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sekarang kalau ada pengajian yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan.
Kalau ada tablik akbar di stadion, yang paling banyak datang laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang paling banyak masuk neraka laki-laki apa perempuan? Banyak ustadz ceramah, yang masuk neraka itu perempuan. Ketika ditanyakan kepada salah seorang ulama, Syekh, apa betul yang banyak masuk neraka itu perempuan? Betul, hadisnya sahih. Tapi jangan lupa, yang paling banyak masuk surga juga perempuan, yang paling banyak di dunia juga perempuan. Di akhir zaman, perbandingan satu laki-laki 50 perempuan. Makanya ibu kasih juga kesempatan pada yang lain. Langsung error. Begitulah kalau hati perempuan disentuh, langsung rusak mikrofon. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. 9 bulan 10 hari dia kandungkan, meregang nyawa melahirkan, tetesan darah dan air mata, tapi dapat ditebus dengan solat mereka di tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu yang menyusukan mereka 2 tahun lamanya, yang mengandung mereka 9 bulan 10 hari lamanya, ibu tidak pernah minta buatkan, nak, nanti kalau kamu jadi orang sukses berhasil, belikan mama gelang sebesar rantai sepeda motor. Ada ibu yang pernah nasihatin anak begitu? Sini kamu, sini. Mama sudah lahirkan kamu meregang nyawa. Kamu pikir kamu lahir seperti ibu-ibu zaman sekarang, lahir mudah saja, bersin lahir, asyur lahir. Kamu nanti kalau sudah berhasil, balas jasa mama. Tidak ada. Kebahagiaan ibu adalah ketika anak selamat dari narkoba. Betul. Kebahagiaan ibu adalah ketika anak pakai baju koko, sebelum azan maghrib berkumandang, dia pergi ke musola memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bertanya, anak siapa itu, Bu? Anak saya. Kok pandai dia azan? Siapa dulu ibunya? Bapaknya yang ngajar? Enggak. Di mana dia belajar? Maka solusinya, anak ingin anak anda soleh dan soleha, daftarkan ke Al-Maka sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah 2 kali iklan, nggak ada juga yang daftar. Neraka jahanam tempat orang tua yang membiarkan anaknya. Selangkah lagi mau masuk surga, selangkah lagi mau masuk surga, pergi ke Makkah bolak-balik, sodakoh infak wakafnya banyak, tapi kalau mereka dibiarkan tidak dapat pendidikan agama. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, Pak. Setiap kalian adalah pemimpin, Bapak. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kalian akan ditanya, dituntut di hadapan Allah tentang anak-anak kalian. Maka bapak bebannya sudah ringan karena dibantu oleh yayasan, dibantu oleh bapak ibu guru. Insya Allah di akhirat kalau ditanya, sudah kau didik anakmu? Sudah ya Allah, dari pagi sampai sore. Betul ya Allah, engkau mendidiknya. Guru Al-Makkah ya Allah, aku membagi sedikit rezekiku. Guru bukan karyawan, guru bukan bisnismen, guru bukan tukang. Guru adalah sahabat, digugu dan ditiru, mendidik anak-anak kita. Mereka yang mengajarkan alif, mereka mengajarkan al-fatihah, mereka mengajarkan sholat. Tapi di rumah ibu tetap menyuruh mereka sholat. Bangunkan pagi, bangun, jam 4. Nanti jam 4:09 sudah azan subuh. Bangun. Apa kata si bapak? Mama, jangan keras-keras. Nanti kita kalau sudah tua nanti nggak dia urus juga. Ini kekeliruan. Justru keras untuk sholat, tegas untuk masalah jilbab, tegas masalah hijab. Inilah yang akan menyelamatkan kita di hari tua kita nanti. Kadang banyak bapaknya tegas, anak harus ke masjid, anak harus bangun subuh, anak harus pakai jilbab, anak harus pakai celana panjang. Bangun. Apa kata si ibu? Biarin aja Pak, tanggal merah, sholat libur sekali-sekali nggak apa-apa. Nggak bisa. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung pada hari kiamat adalah sholat.
suruh anakmu sholat usia 10 tahun, pukul. Itu yang ngomong, bukan Abdul Somad. Nanti kalau saya ngomong pukul, saya bisa ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Muru auladakum bis sholat, suruh anakmu sholat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asra, pukul umur 10. Suruh 7, pukul 10. Perintah 7, pukul 10. Tapi kalau saya nyampe gini ke ibu-ibu, anaknya suruh umur 7, pukul 10. Apa kata si ibu? Ustadz, nyuruh anaknya senang, nyuruh bapaknya yang payah. Padahal kewajiban sholat adalah kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kepala rumah tangga, hai para suami, hai para laki-laki, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluarga, istri dan anak-anakmu, naro, dari api neraka jahanam. Bapak sudah agak ringan bebannya, karena beban anak sudah dibantu guru, beban ibu sudah diringankan dengan majelis taklim pengajian. Makanya kalau ada pengajian-pengajian, tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir di majelis pengajian Al-Maka pagi menjelang siang ini, pastilah suaminya soleh-soleh. Betul? Kalau suami ibu tidak soleh, takkan mungkin diizinkannya ibu datang pengajian. Papa, mama mau pengajian ke Al-Maka, jangan. Mau pergi pengajian sebentar sama Ustaz Somad, jangan. Aku tidak suka kau pakai jilbab, rambutmu harus 3 warna, merah, kuning, kelabu. Tapi alhamdulillah, ibu diizinkan pakai jilbab, ibu diizinkan majelis taklim, ibu diizinkan masukkan anak sekolah Islam. Tapi dia belum taubat, belum sholat. Mudah-mudahan suami ibu pulang nanti diberikan Allah kelapangan hati untuk taubat nasuha, insyaallah. Amin. Lihatlah anak berbakti pada orang tua. Dilihatnya saya berkeringat, dibawakannya tisu. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak soleh, insyaallah. Pramuka, men. Dimanapun dia dibuang akan hidup. Kenapa? Karena lambangnya pohon kelapa. Pohon kelapa itu dimanapun diletakkan hidup. Mau diletakkan di tanah hidup, mau diletakkan di pasir hidup, di tepi pantai. Lihatlah nyiur melambai di tepi pantai, di atas gunung hidup. Kenapa simbol pramuka itu kelapa? Saya pun lama berpikir, kenapa nggak pohon jengkol? Kenapa simbolnya mesti kelapa? Karena memang pohon kelapa dari mulai akarnya, batangnya, pucuknya, buahnya, sampai lidinya bermanfaat. Betul? Berapa banyak ibu memanfaatkan lidi untuk mencongkel gigi? Berapa banyak janurnya dipakai untuk daun mudanya sebagai tanda pernikahan. Sedetik sebelum janur kuning melambai masih milik bersama. Kata bapak dulu sebelum meminang ibu dengan bismillah. Artinya apa? Pohon kelapa. Begitu jugalah anak-anak bapak ibu sekalian. Tapi kelapa, santannya baru didapat, prosesnya luar biasa. Santan, gulai, pakai santan kelapa, tidak sembarangan. Dari mana datang santan? Dari kelapa yang tumbuhnya di atas. Kelapa jatuh ke bawah, jatuhnya menyakitkan. Ada kelapa yang jatuhnya enjoy? Gak ada. Jatuh kelapa, blubuk. Ada Pak Ustadz kelapa yang gak jatuh? Di mana? Santan kota. Kelapa setelah jatuh dikupas, dijambak, setelah itu dibelah, setelah dibelah dikukur, setelah dikukur diperas, barulah keluar santan, masakan yang luar biasa. Dulu orang suka makan pakai santan, sekarang takut kolesterol, darah tinggi, diabetes meletus. Dulu makanan yang paling mahal adalah santan, minuman yang paling mahal adalah gula. Hari ini orang takut santan, takut gula. Akibat apa? Karena tidak olahraga, takut. Datanglah seorang sales ke tempat saya kerja mengajar. Ustadz Somad, minum susu ini Ustadz minum sehari 3 kali, Ustadz akan gemuk insya Allah. Saya sebetulnya dari cara dia bicara tersinggung.
tapi saya tidak lihatkan bahwa saya sakit hati. Saya tanya aja dia, niat kamu baik, mau menyuruh saya gemuk sedikit. Kamu lihat nggak orang yang lari-lari di tepi stadion sore jam 4 pakai baju plastik? Ya, kenapa mereka lari-lari? Mereka mau kurus, Pak Ustaz. Saya belum lari aja udah kurus. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mau kurus, mau gemuk, yang penting sehat. Anak bapak ibu yang gemuk, yang kurus, insya Allah sehat. Sehat badannya karena makanannya halal. Sehat hatinya karena dididik Quran dan Sunnah. Sehat akalnya karena dididik oleh bapak guru yang mengajarkan agama. Tapi jangan kasih mereka makanan haram. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun. Waktu dia kecil kelihatan seperti ada berdetak, berdegup. Masih ingat waktu anaknya kecil? Ada di atasnya berdetak. Itulah ubun-ubun, otak bagian depan. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun. Khati'atin, pelaku dosa. Kadzibatin, pembohong. Kenapa anak menjadi pembohong? Kenapa anak menjadi pendosa? Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena ternyata otak bagian depan, otak yang berpikir. Dari mana otak berpikir? Karena ada darah yang menyembur dari jantung. Darah menyemprot dari jantung naik ke otak. Darahnya dari mana? Darah dari makanan. Nasi uduk, lontong sayur, nasi kuning. Ternyata dari riba, dari haram, dari korupsi, dari nepotisme. Sepiring nasi goreng dari haram menjadi setetes darah haram, masuk ke dalam jantung, disemburkan, disemprotkan naik ke otak. Otak menjadi pikiran nakal, penipu, pembohong, pendusta, gara-gara makan haram. Yang jahat anaknya atau kenakalan orang tua? Hari ini orang tua mengaku ternyata kenakalan orang tua yang menyuapkan makanan haram kepada anak-anak. Coba perhatikan lugunya wajah mereka, bersihnya tatapan mata mereka, tulusnya hati mereka. Sampai hati kita menodai otak mereka, mengotori dengan menyuapkan makan haram, makan haram, makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Yang sudah terlanjur, apa boleh buat banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan dengan istighfar Bapak Ibu diampunkan dosa-dosa yang telah lalu.